yang megang pertama ini, statusnya itu perawat. Jadi setelah dari perawat, nanti perawat ngasih ke kita, kayak tadi juga gitu. Jadi pemeriksaan apa gitu. Terus ada juga umum atau bukan, tetap juga kalau simulator umum pasti pertama. Diusahakan pertama juga gitu. Nah, ini umum, berarti dia masuknya pertama. Terus di sini juga kadang ditulisin PD, kadang tulis kadang enggak gitu. Jadi dokter Sugandi, paling ada dokter Sugandi. Ini jadi 4G. Apa tuh? Soalnya kau baik. Makanya ini cak Alfarinya kalau misalnya. Ini dosisnya 25x2. Dia nggak ada gambarnya di sini. Jadi yang jelas cuma ada ini. Sama harusnya ada patologinya juga. Yang pertama dilihatin. Itu harusnya ada ini kan. Ini cak endometrium, CT simulator rencananya. Terus radiasi eksternal 25x2. Ini 3D, surat permintaan CRT. gitu. Yang tadi dicariin nggak ada itu kan. Nah ini kayak gini bentuknya. Terus persiapan nih kontras. Puasanya jam 5 pagi karena rencana CT-nya kan jam 9 jam 8 4 jam itu kan. Nah itu air putih diperbolehkan. Sebenarnya bagusnya yang penting itu dikurangin air putihnya sebenarnya gitu bagusnya ya. Cuma kan karena ini bukan diagnostik, puasanya cukup puasa aja gitu. Yang penting biar kondisi perutnya jadi agak kosong, nggak banyak gas kayak gitu kan. Ini udah ada kontrasnya biasanya kalau untuk serviks semuanya di sini mau serviks mau kepala pakainya 50 mili gitu. Jadi satu botol itu ya paling kalau yang 100 dapat 2 gitu. Kalau misalkan nggak ada 50 ya maksudnya kan udah dipakai nih, kadang kan sampai kurang. Ya seandainya 45 40 nggak apa-apa. Itu minum 500 ml sebelum dipisahkan. Nggak ada 500 ml. Terus karena ini pakai kontras, jadi kan pertama pasti pasien datang di sini kan masuk ke ruangan gitu ya, langsung kita posisiin aja, langsung pakai ini nih gitu. Enggak yang mau jadi Bye. ini sama juga nunggu, ini kan warnanya tadi kuning, nunggu agak kuning. Punten agak ke atas lagi Bu ya. Ya. Ada sampulnya Ibu. Ini nomorku. Yang mana kalau Ibu? Ke atas lagi ya, punten ya. Oke. Terus bisa aja ke atas. Nah, dorong. Ini mau didorong ini juga. Terus nah gitu aja. Ini kan dari atas lagi soalnya biasanya saya kan ngambil sampai sini. Itu buat antisipasi kadang ini nggak cukup. Agak diangkat. Ini pantatnya diangkat boleh. Mau dorong ini ke atas. Nah, karena untuk masang dashboard itu, ini kan batasnya di sini. Nanti kita pasang masker. Jadi paling enggak itu tangan mentok di sini aja. Jadi ini nggak boleh terlalu ke atas. Selain itu nanti pas masang masker neken ke bagian dada, nanti kan ke bagian tangan juga. Jadi, Ini tangannya pas mau diikat ke sini enggak ganggu Iya. emangnya? ya nanti agak di atas sedikit. Yang jelasnya ini jangan sampai terlalu ke atas. Soalnya nanti pas masang masker pasti mempersiapkan dadanya. Itu menghindari terlalu nanti pasnya jadi sesak. Ya, ini dipastikan ini posisinya di tengah gitu ya. Kakinya juga lurus, ini juga atasnya dulu. Tangan gitu aja. Terus Kan kita baru bismillahin posisi ininya juga. jadi kita aja buang. Tingginya untuk tingginya kira-kira aja di sini di pertengahan gitu. Jadi apalagi kalau misalkan pasnya itu gemuk, otomatis kan bagian sini agak melebar, itu dikebawahin aja sekalian. Jadi yang bagian yang melebarnya itu masuk ke bagian sini, terus nanti pas ngambil topogram diusahakan masuk semua. Apa berat? Pasien gemuk atau ke bawah. Nah kalau untuk buat ininya nanti info senternya
itu. Nah, kita nyarinya itu bagian yang paling Tidak bergerak. jarang bergerak. Karena di sini kan banyak Oh bergerak iya. juga. Di sini kan karena napas, jadi di Napas. sini gitu bagusnya gitu ya. Karena kita nanti mau pakai masker. Jadi nggak mesti lurus sama ini, lurus ini lebih bagus. Gitu nggak apa-apa. Oh, Cuma kan lebih enaknya kan di sini. Iya. ini sih Kalau di sini kan terlalu nekuk nanti. Kalau di sini pas lagi dia napas. Nah di sini kan yang nggak banyak gerakan bagian sini gitu. Di bawah sias ya. Iya. jari, 2 jari. Nah ini kalau ini terlalu ke atas nanti akan maskernya akan ke bagian dada. Kalau terlalu ke bawah, jadi apa namanya tuh maskernya nggak ngover bagian sini. Barangkali nanti ada sinar yang butuhnya di bagian atas, nggak masuk masker kan percuma. Gitu. Ininya juga ada kok. Ada di muka. Oh iya nih, lupa. Jatuhnya Mubazir loh itu loh. Ya, sampai di bawah. Kayak gini aja caranya, taruh aja dulu di bawah. Nah, kalau misalkan susah ngambilnya gitu ya, langsung aja ditempelin. Begini langsung. Nah di bawah nih, tadi udah taruh di bawah, langsung aja tempelin. Sama tapi gak dapat dia. kurang dekat. Satu gitu ada request nggak dari dokternya, di sini catatan kan nggak ada, gitu kan? Udah langsung aja. Nanti aku mau tandain mana-mana aja yang jadi fokusnya RTT itu wajib. Ya ini status pose. Nah ini Catatan di catatan sini. Catatan aja. situ aja. Iya yang perlu dilihat ini. Dilihat dari status Semuanya. Keseluruhan tuh yang dilihat. Iya, Kita yang tuh perlu ya. yang fokusnya tuh kita lihat apa Ah, aja. Oh ya. Ini bagian sini nanti kan ini perlu diisi. Itu kan. Yang tindakan, itu tindakan Boleh ditekan dikit kalau boleh. Ingat kalau masalah. Ini kan kondisi pasien. Ini mau bisa dari perawat, gitu kan. Tinggal tanya aja kondisi pasien gimana, gitu. Terus ininya kan kayak endometrium, apa serviks gitu kan, lebih jelas. Nah, dilihat nggak? Wajib dilihat boleh. nggak? Kan nomor yang cepet. Nah sama ini catatan Nah, itu yang tadi yang penting. markernya, barangkali markernya beda. Udah, gitu kan. Udah ini doang. Yang lain-lain lembar penyinaran itu ya. Sama di belakang dia. Ini mah udah Udah wajib kalau tuh. di sebelah. Sama itu tadi dari di sininya permintaan dia pakai kontras atau enggak. Oke. Nah pakai kontras kan harus ada lab. Kalau labnya kurang baik kita konfirmasi ke dokter atau bisnis. Perawat juga bisa nanti yang menyampaikan ke dokter kan dari perawat. Jadi kalau misalkan kondisinya mungkin orang kreatinnya masih kurang bagus, tapi dari dokter menyarankan untuk tetap pakai kontras. Oh, tinggal ngikutin aja. Siapa dari siapa di situ? Punten Bu ya, ini kita lapisin pakai kain biar di bajunya nanti nggak terlalu basah. Pokoknya mau naruh apa-apa ya, langsung dilepas. Ayo kalian. Mau mandi ya pakai ini. Sebelum dipasang masker, kita juga perlu ditanyain ke pasien. Yang pertama kan ditanyain, Ibu punten ada bekas operasinya nggak di perut? Belum pernah operasi, kalau belum pernah berarti kan aman dipasang gitu. Kalau misalkan ada, dicoba juga operasinya sebelah mana. Kalau misalkan ada gitu, di kiri ya. Nah itu kita coba tekan di sini. Kalau ditekan gini sakit nggak? Nah nggak sakit berarti lanjut. Kalau misalkan ditekan Sakit. dikit doang sakit, nah itu kan kita perlu waspada pakai masker. Kalau di kiri doang mah bisa nanti dikendorin, tapi kalau di tengah itu kan agak susah gitu. Ternyata kalau misalkan di tengah udah bekas operasi ada benjolan gitu ya, agak susah. Nanti kita komunikasi lagi ke Pusmed, mau tetap lanjut pakai masker dipaksain atau enggak. Terus juga kalau bagian pelvis kan biasanya bagian sini juga nih pegel, itu juga ditanyain. Misalkan di bagian pantatnya sakit, kita tanya ke ibunya, Ibu punten kalau misalkan baringan kayak gini 15 menit
sakit nggak bagian pantatnya kayak gitu, tanyanya sakit. Nah itu juga perlu komunikasi lagi ke Bismit. Ibunya bakal kayak gini, nggak kuat lama. Kalau misalkan ternyata Bismit bilang coba aja, udah kita coba, nanti sekalian masang masker sama pas masukin kontras, itu kan sama aja ngetes, kontrasnya kan 15 menit, masang masker kan kira-kira aja 5 menit lah ya, jadi ada 20 menitan. Kalau itu bisa, nanti channel bisa gitu, jadi ngetes kalian. Nanti kita coba Bu ya, masukin kontras kan 15 menit, sama ngambil gambarnya simulator kan 5 menit gitu, jadi ada 20 menitan. Kita coba pakai itu. Kalau misalkan ibu buat, berarti nanti pastinya kurang. Kita pasang maskernya Bu ya. Dilap aja biar nggak terlalu banyak air. Udah lama ngelapnya. Apa aja nih? Angkatnya masa sendiri Pak? Tempelnya berdua ini. Agak ditarik, tarik dikit sininya. Nah, langsung tempelin. Ini kayaknya nggak lurus Mas. Bisa, ini bisa, masihnya nggak kayak gini masuknya. Masuk. Nah, langsung dikunci. Iya, emang ini direbusnya pakai air hangat, jadinya hangat. Kalau air dingin jadinya dingin. Saya, punten ya, ini saya tekan bagian sini ya. Nah, kita juga sampaikan juga kalau di sini mau ditekan, mau ditarik, soalnya buat ngebentuk biar sesuai sama kontur. Yang aku bilang Nah, ini kan pas tangannya. berarti ada Nggak terlalu ke atas gitu kan. Kalau ininya tadi papanya terlalu ke atas, ininya tuh nada ke tangan. Terus sininya neken ke bagian dada. Tuh, sini Terus tekan ini juga. nggak usah diapa-apain. Di sininya nih. Di bagian apa namanya? Atasnya nih. Di sini sesuaikan juga. Jadi harus ngepres. Soalnya ini tuh pentingnya buat posisi ulang pas sinar. Jadi pertama yang dipasin bagian sini. Iya. Gimana? Sias. Iya, sias. Sias. Sama sini. Kalau sini kan nggak kelihatan nih, dia pakai baju, pakai terusan panjang kan nggak kelihatan. Ini yang paling kelihatan bagian sini, gitu. Nah, itu aja kalau untuk ini berarti sini kan pokoknya agak diturunin sampai sininya jangan terlalu ngambang, jadi nggak nadain di sini gitu kan. Ini kejauhan iya. nanti. Sebelum ditapel di ini dulu dikeringin. Dan langsung ditapel. Ini satu, di sampingnya satu sama satu. Ya, silakan ditandain aja sesuai ininya kayak tadi hampir sama. Awas dong mbaknya, nutupin. Ditutupan kalau gitu tuh. Tandain. Silang ya ini. Apa Pak? Panjang doang. Belas, Sesuai belas, kayak gini belas, plus. belas. Jangan. Panjang nggak apa-apa. Kalau bisa mah nandainya jangan nempel. Jangan nempel ke apa namanya, ke Pasien. pasiennya. Kenapa Ya Mas? biar sepan aja gitu. Oh, Bukan nulis di buku. Bukan. nulis di buku. Kayak bisa gini. dituntut nanti ini Mas. Iyalah kalau bagging aja begini, matiin pasien. Nah kayak gini. Ini agak susah karena emang permukaannya nggak rata. Kayak misalkan di payudara gitu ya, ini agak gantung. Jangan ditempelin kan nggak mungkin nempel di sini tangannya. Udah dikasih pelet tadi masuk. Langsung tempelin ini markernya. Dan marker ini kan buat ngepasin tracer di sini kayak gini horizontal. Nah, kalau ininya dipakai buat di scanningnya nanti. Tinggal saya. Nah, udah kan. Tinggal dinolin lagi kayak tadi sama persis. Bentar ya. Nah, di sini udah dinolin, masukin lagi. Sambil sebelum dimasukin kita foto dulu. Kayak tadi. Udah tadi. Foto kan. Sudah posisi ini dari lateral sama AP. Udah di foto. Langsung masukin. Nah, foto yang
yang tadi itu di print, masukin ke situ status. Sejujurnya aku belum bisa ke gambar kalau elektro. Nah, untuk mulai scan-nya kita mulai dari sini, dari atas diafragma. Nah, lebih gampangnya mah di Oh situ. tadi udah dinolin terus kita mundurin. Mundurin untuk ngambilnya kira-kira di sini. Ya, Kalau karena dia di dari bawah apa? tangan diafragma yang Dari masuk atas dikit, diafragma. nanti Kayak mentoknya bom, di sini sekalian. Gitu. Sempisis. Enggak, oh di bawah lagi. Bawah lagi, Seperti bawah itu. lagi sekalian nggak apa-apa, biar lebih gampang. Nah karena ini tadi kan kontras, jadi Oh iya, misalkan ini pakai injektor. kontras saya kasih contoh ya. Sebelum kita mulai scan-nya, ini dites dulu sama ngecek bagian apa namanya infusnya buat masukin obatnya nanti gitu kan. Dicek dia ngalir terus pasiennya kerasa atau enggak, buat ngeceknya tuh nanti kira-kira Skin test lancar atau itu enggak. masuk dalam- Skin test itu masuk pertama yang sama perawat. Oh berarti ini Ini mau beda masuk lagi. dalam- Ini untuk Kita salin. jadi untuk ngeceknya, ngecek obatnya itu masuk atau enggak, yang dipasang sama perawat udah bener atau belum. Nah itu kan pakainya three-way. Three-way itu kan kadang belum kebuka, kalau misalkan nanti kita masukin ternyata three-way-nya ketutup, itu bisa jepret terus keluar kontrasnya di sini semuanya. Pernah soalnya kita kayak gitu kan, makanya ya dulu antisipasinya kita cek dulu udah kebuka, terus cek masukin berapa mili gitu, pasiennya kerasa atau enggak. Kita coba ya. Ibu punten, ini saya memasukkan obatnya, nanti obatnya masuk lewat tangan jadi kerasa gitu ya di tangan. Rasanya bisa macam-macam, kadang bisa perih, bisa panas, bisa juga dingin gitu Bu ya. Kita coba masukin berapa cc. Nah, terus ditanya ke pasien, ibu tadi kerasa nggak? Nggak kerasa. Coba Nanti lagi. dicek lagi. belum masuk berarti ibu itu. Kalau udah Apa coba aja berapa rasa sampai aja. 5 mili obatnya tetap ada yang masuk, maksudnya di sini nggak ngebalik gitu ya. Berasa kalau begitu. Berarti Iya, kerasa. tetap lanjut aja gitu. Jalan. Kan udah dicek kebuka, terus ini dicek juga masukin, cuma ibunya nggak kerasa, mungkin pembuluh darahnya gede kayak gitu. Oh, Dari sini, terus jalan terus. ini udah beres, langsung balik ke sana. Oke udah selesai. Dan ini kan jadi masuknya servik ya tadi ya. Servik itu untuk delay-nya itu sekitar 15 menit. pakai Delay jam. servik Bila servik 15. Nah, Saat kalau untuk penyuntikan di ya? sininya karena 15 apa namanya? Kayak candle-nya pakainya sama Bedon Plus, terus ininya windownya window pelvis. Ini cukup yang 5 aja. Gitu. Apa itu? Ini Slice. size-nya. 15 apa detik? 15 menit. Nah, karena kan ini kan biasanya bagian apa namanya pelvis kayak gitu potongannya kan banyak, kalau kita pakai 2 ya itu ininya panas. Karena sebenarnya karena keterbatasan alat gitu. Makanya segini. Udah beres. Ini recon tergantung kebutuhan, diminta nanti minta 2, tinggal ganti aja. Ini juga. Nah, langsung dulu kan udah masuk, terus kita coba ispastinya ada. Contoh aja ya. Musik, nah ini contohnya itu bukan pakai kontras. Saya cari yang dipakai kontras. Ini contoh aja. Kontras itu. Ini pakai kontras. Ini kita ngedelaynya itu bukan di sini, jadi ngitung di injektor kan ada timernya itu. Timernya bisa sampai 15 menit baru kita scan. Jadi scan yang pertama kan polosan. Nah ini kalau untuk apa namanya tuh topografnya segini. Jadi tadi kan di tangan, diafragma ya di sini di atasnya dikit lah ya. Sampai ke bawah sekalian. Itu udah di bagian topogram, langsung scan yang pertama.
Scan pertama dicek juga, barangkali masih ada logam yang kayak gitu yang ketinggalan gitu kan. Kalau di sini kadang kan nggak kelihatan, nah cek juga di sini. Sama ngeliatin tanda yang tadi, yang 3. Nah ini ada minimal itu ada 2 dalam satu potongan. Nah, ini ada 2, ini juga ada 2, udah bisa. Gitu. Ini kan pakai kontras juga. Sama dilihat kondisi ginjalnya gimana. Kalau misalkan ternyata udah kelihatan kurang bagus banget ya, nanti konfirmasi juga ke dokter kayak gini. Terus dilihat, kadang tuh kelihatan juga cervix kan biasanya kadang meta ke tulang, sering banget kayak gitu. Dan dilihat tulangnya, nah kayak ini kan udah kelihatan, udah mulai. Nah itu udah gelap, kayak kurang bagus tulangnya. Nah ini ada kayak gini. Ini kayak gini tuh udah nggak rata bentuknya, udah kayak ada meta ke tulangnya. Pinggangnya, nah ini udah kelihatan banget ini. Oh. Nah ini kan udah kelihatan potongannya kayak gini. Jadi ini kan udah ada meta, cuma pastinya nggak tahu, dokter juga mungkin belum tahu gitu. Jadi dilihatnya dari sini, ya kayak tadi. Ini kan nggak mungkin di dalam tulang ada putih-putih. Nah kayak gini juga, tulang kan kayak gini, hitam tengahnya lah. Ratanya rata-rata kayak gitu. Tapi kalau itu bentuknya apalagi kayak ini kan bulat udah jelas. Nah ini bulat, ini kayak gini. Jadi itu udah kelihatan 15 menit dari obatnya masuk. Langsung gini. Untuk komunikasinya sebelum masukin obat, kita langsung bilang di sini kan di sini ada. Nah ini buat ngedengerin pasien. Kalau yang ini buat ngomong. Sebutin nama pasiennya, ini kan Sri Swastini. Bu Ismi. Masih bunyi. Ini daripada berisik kan, ibaratnya ini dipencet lah ya. Ini kita pencet, kita bilang ke pasiennya, Ibu Sri Swastini, kita mulai masukkan obatnya, ditahan sebentar, jangan bergerak. Gitu. Jadi nggak ada suruh tahan nafas atau enggak, kasihan juga pasiennya nanti lama. Udah kayak gitu kan, langsung kita masukin yang kontras di sini di injektor. Kontras sudah masuk, tunggu 15 menit baru kita scan. Nah scan yang 15 menit itu, jadi kita lihat. Tujuannya kalau untuk kontras bagian pelvis itu sebenarnya buat di ini VU-nya, paling utamanya di VU. Kita lihat nah kayak gini kan ginjal masih ada gitu kan, jadi kelihatan normal atau enggak, ada hidronefrosnya atau enggak, gitu kan kelihatan. Nah jadi lihat di bagian VU-nya udah masuk banyak atau enggak, kayak gini juga kelihatan. Kalau misalkan apalagi kalau yang rekti gitu ya, nanti ada infiltrasi atau enggak ke bagian VU-nya, itu perlu juga dilihat sama dokter. Ini fungsinya buat mempermudah dokter itu bikin konturinya. Jadi kan misahin ini kan VU nih, misahin antara VU sama bagian rekti karena dosisnya kan beda pasti. Nah, itu buat misahinnya kayak gitu biar lebih gampang. Nggak pakai kontras pun bisa, cuma kan lebih mudah lagi kalau pakai kontras. Apalagi bayarannya sama. Jadi ngambilnya sekalian sampai bawah gitu. Atapnya kan tadi di berapa. Kalau ini udah beres, tandanya markernya udah semuanya, gitu kan? Nah, tinggal dikeluarin pasiennya. Pokoknya pas lagi sambil perawat bilang, kita sambil ngebuka ini. Ibu udah selesai, itu simulatornya. Saya buka dulu ya markernya. Ini agak lengket ya. Nah ini kan gunanya ini dikasih lapisan biar nggak lengket ke baju, sama nggak terlalu basah. Gitu. Yang boleh bangun bu. Nah kayak ibunya tadi kan biasanya sakit pinggang. Miring dulu Bangunnya berarti. miring dulu, baru dia langsung duduk. Itu gunanya. Ibu nggak sakit pinggang? Menurut saya yang sakit. Tapi jangan juga disampaikan ke pasiennya. Ibu, untuk simulatornya udah selesai. Sekarang tinggal ke bagian administrasi. Nanti kita minta nomor teleponnya untuk dihubungi. Kalau udah mau sinar gitu ya. Nah,
untuk waktu tunggunya nanti dikasih tahu sama bagian administrasi gitu. Seberapa, kadang kan ada yang kalau di sini paling cepatnya sebulan gitu, jadi nggak mungkin lebih cepat daripada itu, kecuali dari dokter ternyata dari hasil lihat tadi, oh ternyata ini begitu cepat kayak gitu. Jadi jarak dari CT simulator sampai nanti sinar awal berarti sekalian verifikasi kan? Iya, Itu 1 bulan. satu bulan. Kalau di sini Karena Itu tiap pasien berbeda. rata-rata gitu, kecuali yang kondisinya ini kankernya kan udah kayak tadi ibu tadi kan udah stadium 4 itu pasti dicepetin, atau karena udah meta ke tulang itu pasti dicepetin juga. Jadi kayak perawat kan kerjanya di sini kan tadi masang infus, terus masang ininya juga, jadi ini kan pakai konektor kayak selang gitu kan, pasangnya itu apa namanya tugasnya perawat, pasang itu siring. Nah terus juga melepas ini juga tugasnya perawat. Pas ada nggak sih? Kan ini di CT simulatornya sebulan sebelum sinar ya? Iya. Kejadian pas sebulan besok nih mau sinar, atau maskernya atau kondisinya pasien sendiri tuh kadang misalnya yang ada benjolan tuh membesar kan berarti nggak bisa dimasukin. Terus kayak gitu gimana? Cuti ulang? Kalau udah kondisi kayak gitu, pertama kita coba tetap verifikasi, karena hari pertama kan biasanya verifikasi dulu. maskernya? Kalau misalkan umum paling kita coba aja dulu. Tetap. Pokoknya intinya kita coba verifikasi dulu. Terus kalau masih ada apa namanya fishmatnya, kita langsung konfirmasi. Ini kondisi kayak gini, jadi ya coba barengan lagi pokoknya. Sekalian dicontohin. Nah, ini persiapan juga, masalahnya juga. Bentar ya. Bentar ya, ini saya pasin di daerah sini. Ini kan tadi di sini nih. Nah, langsung dipasang ke sini. Yang tadi. Ini kan udah pas, udah sesuai. Cuma ininya belum. Nah, kalau ininya belum pas, tinggal digeser. Nah, ini pas. Kalau ngepasin di sininya gitu ya, jadi gampang. Nah kalau misalkan ternyata di sini ada benjolan di mana gitu ya, yang nggak ngepas, kalau misalkan ketekan yang masih bisa dilanjut itu kalau misalkan yang dikendorin cuma satu, ini kendorin kan, satu doang gitu, lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata ini harus harus dilepas dua-duanya karena benar-benar nggak bisa pastinya, kita coba konfirmasi ke Fismed, apa ini bakal nanti dipasang di sebelah sini dalam tetap sinar atau harus itu ulang. Itu ya butuh konfirmasi lagi kan. Itu pasti resikonya itu kalau lama banget. Sebulan loh mas? Iya. Nah, dilepas aja lagi. Enggak, sambil masang-masangnya